Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Julukannya, panggilannya Abu Abdurrahman, atau yang kita dengar, yang biasa kita dengar namanya Ibnu Umar bin Khattab. Sayyidina Abdullah bin Umar ini putra terbaiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Dari sekian banyak anaknya Sayyidina Umar, yang paling menonjol dari sekian banyaknya putra Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat yang terkenal dengan kealimannya, kesolehannya. Bahkan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jasanya besar untuk Islam dan juga muslimin. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, banyak riwayat-riwayat yang sampai kepada kita melalui jalur periwayatannya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan itu enggak mengherankan kalau kita lihat sejarahnya beliau. Sayyidina Abdullah bin Umar ini dari kecilnya udah masuk Islam bareng sama ayahnya, dan dari kecil suka dibawa sama Sayyidina Umar hadir ke majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hari sering dibawa, dan apa yang dia dengar dari Nabi dia hafal. Namanya anak-anak, daya tangkapnya itu beda, cerdas luar biasa ini putranya Sayyidina Umar. Saban hari hadir ke majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawa sama bapaknya, didengerin. Makanya banyak riwayatnya. Nah, ada satu kisah yang menarik. Ini menunjukkan kecerdasan daripada Abdullah bin Umar bin Khattab. Pernah suatu hari diajak nih sama bapaknya, ya, sama Sayyidina Umar, diajak hadir ke majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diantara metodenya ketika mau menyampaikan sesuatu kadang-kadang suka ngasih pertanyaan. Nah, begitu beliau hadir itu banyak para sahabat pada kumpul. Nabi kasih pertanyaan kepada para sahabat yang hadir. Kata Nabi, ada satu pohon yang cocok buat dijadikan perumpamaannya orang mukmin. Orang mukmin kudunya kayak pohon itu tuh, kata Nabi. Pohon apaan kira-kira? Para sahabat banyak yang hadir. Ada sahabat yang menyebutkan ya nama-nama pohon yang aneh-aneh deh, yang di dusun. Pohon anu ya Rasulullah. Terbesit di hatinya Abdullah bin Umar ini, terbersit mau jawab pohon korma. Jadi orang pikirannya pada jauh, dia kebesit nih anak pengen jawab pohon korma. Pohon yang cocok dijadikan perumpamaan orang mukmin karena manfaatnya luar biasa. Semua yang ada di pohon korma itu manfaat. Jadi sahabat macam-macam jawabnya. Terbersit di hatinya Abdullah bin Umar ketika itu mau jawab pohon kurma. Tapi beliau kagak berani, seken. Namanya yang hadir yang tua-tua kan. Masa anak, bahasanya kita anak baru umur belasan tahun mau berani ngejawab. Segen. Ya lihat bapaknya juga Sayyidina Umar nggak ngejawab, segen. Ternyata betul Nabi bilang apa? Pohon kurma. Setelah sahabat jawab macam-macam, Nabi bilang bukan itu. Yang saya maksud adalah pohon korma. Orang mukmin kudunya kayak pohon korma. Semuanya manfaat. Batang pohonnya manfaat. Kalau zaman dulu dijadiin buat apa? Ya buat pondasi gitu ya. Dahan-dahannya buat atap rumah. Ya buahnya sampai bijinya ada manfaat semuanya, sampai serbuknya ada manfaatnya.
Semua yang ada di pohon korma ada manfaat. Nah, kata Nabi, orang mukmin kudunya kayak pohon korma. Apa yang dia bisa kasih kepada orang lain manfaat, ya dia kasih. Yang punya ilmu dengan ilmunya, ilmu kan nggak harus ilmu agama, termasuk pengalaman hidup juga ilmu. Masing-masing orang pasti ada lebihnya, ada kurang tapi ada juga lebihnya. Ada kelebihan yang bisa dia berikan buat manfaat kepada orang lain. Yang punya duit dengan duitnya, yang paling kagak tenaganya bisa dipakai. Ya, orang mukmin kudunya kayak pohon korma, katanya. Pulang itu selesai majelis pulang. Begitu pulang, nah ini anaknya cerita nih, Abdullah bin Umar cerita kepada ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ayah, tadi sebenarnya Abdullah pengen jawab itu waktu Nabi kasih pertanyaan, pengen jawab pohon korma. Lah kenapa kagak dijawab, kata bapaknya. Ya habis bagaimana, seken banyak yang tua-tua pada. Ya ayah aja nggak ngejawab kan, masa saya berani jawab, tuh adabnya beliau. Kata bapaknya Sayyidina Umar motivasi anaknya, kalau engkau jawab tadi itu, ayah girangnya bukan main, lebih girang dari dikasih ontak merah. Ontak merah kendaraan mewah waktu itu, jadi dimotivasi nih anaknya, digedein biar gede hatinya. Jelas apa enggak? Nah, ini nggak heran kalau Sayyidina Abdullah bin Umar kita baca sekarang, kita sebut namanya, ya riwayatnya sampai kepada kita, itu buah daripada didikan dari sejak kecilnya suka hadir di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuman hafal, tapi semua gerak-geriknya Nabi diikutin sama beliau. Bukan cuman yang sunnah-sunnah ya, apa yang Nabi lakuin diikutin. Gaya duduknya, gaya jalannya. Sampai pernah satu waktu Sayyidina Abdullah bin Umar setelah Nabi wafat ini, ketika pergi haji dari Madinah ke Mekah, singgah di satu pohon korma. Dia muter-muter bentar, habis itu dia jalan lagi. Para rombongan pada heran, nih ngapain Abdullah bin Umar, tadi baru istirahat kok. Dia istirahat bentar di bawah tuh pohon korma, muter-muter, habis itu dia jalan lagi lanjutin. Kata beliau apa? Dulu saya ingat waktu saya pergi haji bareng Nabi singgah di satu pohon korma ini, ya. Kemudian Nabi muter-muter. Pokoknya apa yang Nabi lakuin dia ikutin. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Alim luar biasa, orang alim. Dari kecilnya suka diajak hadir majelisnya Nabi. Nah, makanya kalau kita punya anak nih pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil. Kalau punya anak, bawa hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis ilmu. Biar kata dia tidur, nanti ya insya Allah gedenya itu ada manfaatnya, ada pengaruh, ada efek daripada majelis ilmu yang dihadiri itu sama kita punya anak, kita punya cucu, bawa. Yang penting dia kagak rewel, bawa. Biar kata dia tidur. Ya. Kita banyak nemuin orang-orang tua yang soleh-soleh, yang luar biasa. Ya, kita lihat, ini orang baik. Ternyata dari kecilnya dulu suka diajak sama bapaknya hadir ke majelisnya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, hadir ke majelisnya Guru Anu misalkan, ya kiai-kiai Betawi. Makanya efeknya apa? Sampai gedenya jadi orang soleh, jadi orang baik. Sayyidina Abdullah bin Umar gitu, jadi orang alim, jadi orang soleh berkat dibawa hadir ke majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain alim, ibadahnya juga luar biasa. Ini kita baca manakibnya dulu biar kita kenal sedikit siapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya luar biasa. Pergi hajinya seumur hidup sampai 60 kali. Kita paling kagak 1 kali deh kita minta ya Allah biar ditakdirin bisa berangkat 60 kali. Umrohnya 1000 kali umroh, 1000 kali. Ibadahnya luar biasa. Orang pergi haji sekali aja dosanya udah diampunin, dosa gede, dosa kecil semuanya diampunin, sampai dosa sama orang juga diampunin.
Ini 60 kali ibadah 60 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umrah. Alim, soleh, kaya raya, dermawan lagi. Kurang apa coba tuh? Sampai dalam satu riwayat beliau pernah dapat rezeki 124.000 dinar. Berapa? 124.000 dinar. Dinar itu koin emas zaman dulu. Satu koin itu 4 gram. Kalau duit kita berapa sekarang ini? Harga emas berapa? Ya 4 jutaan kira-kira. 1 gram emas 1 jutaan, 4 juta. Kali 124.000 berapa? 4 juta kali 124.000 ya banyak. Begitu dapat tuh rezeki langsung dibagi-bagiin habis. 124.000 dinar. Kalau bahasanya kita duit miliaran. Jadi cuman nyampe di kantong, di tangan, nggak sampai dia ya. Itu luar biasanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan berani kayak bapaknya sama. Namanya singa ya anaknya juga singa juga. Berani kayak bapaknya. Ini diceritakan di akhir-akhir umurnya beliau itu ketika itu daerahnya dijabat oleh Hajjaj bin Yusuf, kepala daerahnya. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal kejam luar biasa. Dia kalau nggak senang sama orang langsung dimatiin, terkenal. Gubernur yang kejam ketika itu Hajjaj bin Yusuf, suka bantai orang. Nah, pernah ketika Sayyidina Abdullah bin Umar ya satu hari hadirnya dikumpulin sama Hajjaj bin Yusuf, dia orasi. Hajjaj bin Yusuf ngomongnya lama sampai masuk waktu sholat asar masih ngomong sampai mau maghrib. Langsung Sayyidina Abdullah bin Umar bilang apa? As-syams la tantadhiruk. Matahari nggak nungguin ente, kita udah masuk waktu sholat ini. Langsung dengan tegas Sayyidina Abdullah bin Umar tegur itu Hajjaj bin Yusuf. Yang lain nggak ada yang berani, tahu kalau nantang dia langsung dimatiin. Innaka safihun musallat, engkau nih kagak punya otak apa katanya. Kebetulan aja dapat kuasa. Ya, orang yang nggak punya otak tapi kebetulan dikasih kuasa. Udah masuk waktu sholat dari tadi, orang mau sholat masih dengerin omongan itu. Nggak ada faedahnya dari tadi. Hajjaj bin Yusuf masih mandang Abdullah bin Umar bin Khattab, karena ketika itu di kalangan para sahabat Nabi setelah Nabi wafat beliau termasuk ulama. Hajjaj bin Yusuf senyum, oh iya. Dia langsung buat siasat tuh Hajjaj bin Yusuf. Dia tahu Sayyidina Abdullah bin Umar ini hobinya suka umrah, suka tawaf. Akhirnya dia suruh anak buahnya lemparin ujung tombak yang ada racunnya. Jadi ketika Sayyidina Abdullah bin Umar tawaf, dilemparin tuh di Ka'bah, ya dekat Ka'bah tempat lewatnya Sayyidina Abdullah bin Umar, sehingga keinjak deh ujung tombak, ya ujungnya doang yang udah ada racun. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar sakit tuh berhari-hari habis itu. Datang nih Hajjaj bin Yusuf, ya nengok ceritanya, nengok. Siapa yang berani-berani bikin kayak begini? Namanya pejabat kan begitu ya. Padahal Sayyidina Abdullah bin Umar tahu. Lu kalau bahasanya gitu, lu jangan belaga bego dah. Ya, siapa lagi kalau bukan lu? Nah, habis itu meninggal dunia Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.